wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari terus dengan maksimal kita bangun, kita jaga, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, melaksanakan apa yang Ia perintahkan dan menjauhi yang Ia larang. Semoga hidayah Allah kokoh di hati, pikiran dan perbuatan kita, sehingga kita benar-benar ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kemuliaan adalah karena ketakwaan, bukan kekayaan, bukan popularitas. Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan semua kita sudah tahu kematian akan datang menuju kampung akhirat. Hanya ada dua pilihan tempat, surga atau neraka. Dan Allah pun sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya surga uiddat lil muttaqin, Allah persiapkan untuk orang-orang bertakwa. Semoga langkah takwa senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang guru yang setiap kali ia berjumpa dengan gurunya, berjumpa dengan murid-muridnya, berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, dijabat tangannya, ia peluk dengan kehangatan, dan selalu ia bisikkan di telinga orang-orang yang dijumpainya, doakan saya hidup beriman, mati beriman. Setiap kali ia berjumpa dengan orang, ia berjabat tangan, ia peluk dengan hangat. Kemudian sekali lagi selalu ia bisikkan ke telinga orang-orang yang dipeluknya, doakan saya hidup beriman, mati beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelihatannya kalimat itu biasa, tapi sesungguhnya ini adalah doa yang luar biasa. Ketulusan, kesungguhan dalam berdoa kepada Allah, bahkan meminta agar kita dalam keadaan beriman, baik saat hidup ataupun saat penghujung hayat kita, adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa.
sampai Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kita tidak membawa keimanan dan keislaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita pasti merindukan ujung dari kehidupan kita adalah dalam kebahagiaan, dalam ketaatan kepada Allah, dan tercatat kita sebagai orang-orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak meninggal dunia, kemudian keluarganya baru menyadari alangkah indahnya wafat bapak ini. Dia tidak mengalami sakit keras, dia wafat karena merasa hanya badannya tidak enak. Dia kemudian hari itu bersih-bersih badannya 3 kali mandi. Dia kumpulkan keluarganya, seraya ia mengatakan, rasanya ajalku semakin dekat. Keluarganya mengingatkan, menyemangati agar ia terus semangat. Insya Allah Allah berikan umur panjang. Namun ia mengatakan, aku sudah ditunggu. Di depan pintu ada seorang laki-laki berjubah putih dengan pakaian yang indah, dengan wajah berkilau cahaya, dan itu namanya adalah Ahmad. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lama dari percakapan itu ia minta dihadapkan ke kiblat. Tangannya ia letakkan di dada. Kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah. Ia pun kembali kepada Sang Ilahi. Pada hari ia disolatkan, begitu banyak orang yang menyolatkannya, bahkan jarang yang dikenal. Ternyata yang menyolatkan adalah mereka para pedagang yang selama ini telah diberikan sedekah oleh sang bapak almarhum. Setiap kali ia berangkat ke masjid, ia mengantongi uang. Uangnya lalu ia sedekahkan kepada orang-orang para pedagang itu dengan cinta, dengan kasih sayang. Ia perhatikan anak yatim. Ia berwakaf membeli tanah, bahkan ikut membangun rumah yatim, rumah para penghafal Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia siapkan amalan untuk kematiannya dan bekal menuju kampung akhiratnya. Ia meninggal dalam keadaan indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan juga ada seorang bapak yang ketika itu menjelang ajalnya masih sempat berzikir kepada Allah bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat, bersolawat bersama keluarga dan sahabat-sahabat. Ia tidak lagi mampu berjalan ke kamar mandi. Masuk waktu salat, kemudian ia diwudukkan, masih sempat salat berjamaah, masih sempat berzikir dan berdoa, masih sempat berwasiat kepada keluarganya agar mengirimkan sedekah untuk anak-anak yatim, memberikan hadiah untuk para penghafal Al-Quran. Tiba ia menghadapi sakaratul maut, lalu pun ia mengucapkan la ilaha illallah. Ia hembuskan nafas terakhirnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti semua kita juga merindukan, dan pasti semua kita akan mengalami kematian itu akan datang dan telah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika waktunya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita adalah bagaimana menjalani kehidupan ini dengan kebaikan, mempersiapkan bekal. Adapun bagaimana ujung kehidupan kita, bagaimana kematian yang akan datang kepada kita, semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mereka husnul khatimah di atas tempat tidurnya, ada mereka yang husnul khatimah di medan juang, dalam medan peperangannya, ada mereka yang husnul khatimah saat mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, ada mereka yang husnul khatimah dalam pencarian ilmunya, ada mereka yang husnul khatimah dalam menjaga taubatan nasuhanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua ketentuan Allah. Tugas kita hanyalah menyiapkan yang terbaik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta kepada Allah agar Allah husnul khatimahkan kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang sahabat Ammar bin Yasir, ia mengatakan bahwa kafa bil mauti wa'idhan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah kematian menjadi nasihat untuk kita. Seorang anak di Gaza menjelang kematiannya, ayahnya mendampinginya. Ia mengatakan, "Ayah, aku sudah tidak lagi mampu melihat wajahmu, tapi aku diperlihatkan surga yang sangat indah, wangi jenazah-jenazah mereka yang menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran dunia. Pasti akhirat nanti lebih indah dari apa yang ada di dunia ini, apalagi surganya Allah. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarat ala qalbi bashar." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keindahan di akhirat, keindahan surga nanti belum pernah terbayang oleh pikiran kita, belum pernah terlihat oleh pandangan mata kita, dan keindahannya belum pernah terdengar oleh telinga kita. Pasti indah, indah dan lebih indah dari apa yang kita ketahui selama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian hendaklah menjadi pengingat, menjadi penasehat buat kita. Dan ada seorang bapa bercerita, seorang yang ia katakanlah memang masih Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak tunaikan kewajiban, dia tidak lakukan apa yang Allah minta kepadanya. Ketika dikuburkan, baru saja dimasukkan ke dalam kuburnya, dan belum lagi yang menguburkan naik dari atas kubur tersebut, sudah terdengar suara dentuman yang keras, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, dan gerakan-gerakan yang terjadi di alam kubur itu. Tentu semua kita tidak menginginkan itu. Yang kita inginkan adalah selamat di dunia, selamat saat menghadapi sakaratul maut, dan selamat saat kita berada di alam kubur, dan selamat saat kita berada di akhirat. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Bahkan sejak kita dilahirkan, dalam kehidupan kita, saat kematian, dan saat semua kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kafa bil mauti wa'idhah, hendaklah kematian itu sudah cukup menjadi penasehat buat kita. Jangan main-main dalam hidup ini, jangan sia-siakan kesempatan. Ambillah peluang kebaikan semaksimal mungkin, dan berusahalah terus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mencari pujian, perhatian dari makhluk Allah, tapi semua kita mukhlishina lahuddin, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beragama ini. Bagaimana membuat Allah cinta, Allah sayang, dan Allah mau menerima kita. Wa kafa bil yaqini
ghinan, dan cukuplah, bahwa keyakinan itu menjadi kekayaan buat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kita meminta hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Maka segala sesuatu yang terjadi, peristiwa dalam hidup ini, pasti atas pengetahuan dan ketentuan Allah. Lalu kalau kita sudah yakin, buat apa kita lari dari Allah? Mengapa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai virus-virus merusak hati, pikiran dan perbuatan kita yang kemudian akan merugikan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terus bangunlah keyakinan. Bangunlah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong. Sebagaimana kita yakin saudara-saudara kita di Gaza ditolong oleh Allah. Allah akan berikan kemenangan kepada para mujahidin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu dari Allah, dan kemenangan itu sudah dekat. Pertolongan Allah pasti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita bisa yakin? Saat kita taat kepada Allah. Di mana kita yakin kalau ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah menjadi acuan dalam kehidupan kita. Tanpa bersama Allah, keyakinan tidak akan muncul. Tanpa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kafa bil ibadati syughlan, dan hendaklah ibadah menjadi kesibukan kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, hendaklah hiasi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari nafkah juga adalah ibadah, berjuang adalah ibadah, menolong saudara-saudara kita adalah ibadah. Lakukan segalanya benar-benar ibadah. Mulai dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lakukan apa yang membuat Allah senang. Lakukan apa yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati ini bahwa kesadaran kita, dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Dan tempat tinggal kita sesungguhnya adalah di akhirat nanti, dan semua kita berharap Allah surgakan kita. Lalu kita semua bangun keyakinan bersama Allah dalam setiap aktivitas kita. Jangan tinggalkan Allah, jangan lari dari Allah, dan jangan khianati Allah. Keyakinan kita insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana persangkaan hambaku. Dan terakhir ikhwah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beribadah secara serius, secara sungguh-sungguh, secara maksimal dan konsisten istiqamah, sehingga kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pertanyaan istifham inkari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian kufur, kalian tiada diadakan, kalian tiada dihidupkan, lalu dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang iman kita baik-baik, jaga iman kita baik-baik, hidup dengan iman, dan mati kita membawa iman. Allah pun mengingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan bersedih, kalian jangan merasa lemah,
kalian adalah punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keimanan kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fanastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, bertebaranlah di muka bumi Allah, cari, kejar, raihlah anugerah karunia Allah dan banyaklah berzikir kepadanya agar kita meraih kemenangan, agar kita meraih kesuksesan, agar kita meraih kebahagiaan. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد warham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasarad din. Allahumma ansurna wansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina wal mustad'afina wal mazlumin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم زد إيمانهم وصبرهم. اللهم افتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وارعب قلوبهم ومن أعانهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Allahumma khtim bis salihati amalana. Allahumma aktub asma'ana fi 'illiyina fi jannatin na'im. Allahumma aktub asma'ana fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.